apa kabar? Semuanya balik berdiri, terus bilang luar biasa, dahsyat, fantastis, yes sambil berdiri. Siap? Luar biasa, saya ulangi ya. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Kasih plong untuk diri Anda sendiri. Sebenarnya saya berdiri di sini 2 minggu yang lalu. Mungkin teman-teman ingat kok pengumumannya 2 kali gitu. Tapi ya mohon maaf, saya 2 minggu lalu nggak bisa hadir karena anak saya masuk rumah sakit ya. Puji Tuhan, dibayar sama Indonesia semua ya. Ya, itulah dulunya punya asuransi karena kita nggak tahu kapan akan terjadi musibah gitu ya. Tolong saya mungkin nggak banyak cerita tentang diri saya karena mungkin rata-rata udah kenal saya ya. Dan tadi selainnya juga udah cerita banyak. Kira-kira di skip aja ya, saya nggak perlu banyak cerita tentang diri saya ya. Udah banyak yang kenal ya. Belum. Udah 3 baca di Sunday Times. Cuman saya kepingin teman-teman tahu bahwa hari-hari ini kita terus kejar-kejaran sama waktu ya. Terus tema tentang finance itu terus dikibarkan gitu ya. Dan harapan para leader adalah supaya teman-teman tuh bisa finish strong. 2012 bisa selesai dengan penuh kemenangan gitu ya. Itu harapan para leader. Kenapa? Karena leader adalah orang yang paling bahagia dan paling kepingin supaya agent-agentnya itu sukses ya. Mungkin anak Anda di rumah atau suami atau istri mendukung dan kepingin Anda sukses, tapi leader bahkan lebih lagi. Kenapa? Karena kalau Anda sukses, leader juga ikut sukses ya. Nah, di sini ada gambar orang menang ya, juara lari, destiny. Destiny itu mungkin bahasa Indonesia-nya apa? Takdir ya. Takdir atau nasib. Di sini dikatakan takdir itu bukan masalah kesempatan, tapi masalah pilihan ya. Mungkin Pak Subagio kebetulan dibukakan jalan sama Tuhan ya. Banyak sekali kesempatan, tapi beliau sudah memilih dulu. Sebelum dia mendapatkan kesempatan itu, beliau memilih dulu untuk berada di Indonesia dan langsung full time, betul ya Pak ya? Nah, sehingga kesempatan itu pun datang ya. Dan tahun 2012 ini pun Anda mau menang, berakhir tahun 2012 Anda berakhir dengan sebuah kemenangan, itu bukan masalah kesempatan. Anda nunggu kesempatan, nunggu orang-orang yang gampang di closing, nggak bisa ya. Itu masalah pilihan. Kalau Anda sudah memilih untuk menang, Anda pasti bisa menang. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat ya. Kita mau belajar sama-sama pagi ini. Oke, next. Ya, saya minta 4 volunteer. Ya, saya minta 4 volunteer. 2 orang agent yang baru gabung tahun 2012. Pokoknya fresh ya, fresh agent, new agent 2 orang dan 2 orang lagi yang sudah lewat dari setahun. Jadi tahun bergabungnya sebelum tahun 2012. Ayo, siapa yang mau masuk ke depan? Oke, sip. Nah ini kalau orang sukses ya, langsung masuk. Ini 2 orang yang baru ya? Iya. Baru ya. Oke, yang lama malah kurang agresif gitu ya. Ayo. Misalnya yang lama yang gabungnya tahun lalu, yuk. Minum. Ada ya? Apa yang datang baru semua gitu ya? Mariana. Iya. Mariana. Boleh, jadi boleh. Yuli. Ayo. Gak ada yang mau sukses tuh nih. Ani. Ayo. Ani. Kok nyuruh yang lain sukses? Ani. Ayo. Sudah ada yang mau? Juliani. Ada yang mau sukses sudah? Ayo. Sudah lama kan ya? Mbak Wiwi mau masuk. Oke, kasih plus ya. Nah ini Bella nih bolos ke kantor ini ya. Sampai masih pakai seragam ya. Luar biasa, kasih plus ya. Oke, saya punya 4 pertanyaan ya. Nanti saya minta semuanya menjawab supaya ini menjadi perwakilan dari kita semua ya. Pertanyaan yang pertama, Mbak siapa namanya? Ria. Baru gabung kapan? Bulan kemarin? Belum ujian aja, iya. Belum fresh ya, nggak apa-apa. Apa alasanmu gabung di Indonesia? Alasanku ya. Yang keras supaya yang nanya. Alasannya ya pengen bantu keluarga. Bantu keluarga, oke. Memangnya keluarga mau dibantu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, bantu keluarga. Yang kedua mungkin pertanyaannya bisa dibuatkan. Apa tujuanmu? Maksudnya gini, itu kan alasannya ya. Alasannya bergabung di Indonesia kepingin bantu keluarga. Sekarang kamu punya tujuan ke depannya tuh mau keluarganya mau dijadikan seperti apa? Maksudnya apa? Maksudnya kepingin mungkin mau renovasi rumah atau mau beli mobil atau mau naikkan haji atau apa nih? Iya, mau naikkan haji orang tua yang pertama. Mau naikkan haji kan? Iya. Oke. Terus yang kedua? Terus yang kedua mau beliin mama mobil. Katanya pengen beli mobil. Oh, itu baru. Oke, luar biasa ya. Kasih plus dong Nuria, ya.
briefnya ke kita semua ya, dia ingin belikan namanya mobil itu luar biasa ya. Kemudian berikutnya, oke, apakah kamu yakin bahwa tujuanmu itu melalui Prudential bisa tercapai? Seberapa yakin? Levelnya antara 1 sampai 10, seberapa yakin? 10 ya. Yakin? Wah, luar biasa ya, yakin 10 ya. Kayaknya udah menyontek dulu ya jawabannya ya. Kira-kira kamu tahu nggak apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu semua? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang kemarin itu terakhir final sprint yang di Gramedia Expo, itu katanya sehari harus 3 kali ketemu sama orang, ngobrol. Itu mau dipraktekkan, kalau nggak gitu nggak makan gitu katanya kemarin. Jadi sambil makan sambil prospek gitu. Iya. Sudah dicoba? Kemarin sih baru sehari 2 orang gitu, tapi kan masih belum berani soalnya belum kecil. Oke, tapi udah mulai running gitu ya, mulai coba ya. Oke, kita kasih pause dulu untuk Ria ya. Terima kasih ya. Mas siapa nih? Idris. Oke, tadi mau balik dulu boleh silakan. Mas Idris, silakan dijawab pertanyaan pertama. Apa alasan Anda masuk gabung di Prudential? Alasannya apa? Kalau yang pertama membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua, baru nikah ya. Oke. Terus tujuannya apa? Maksudnya yang mau dibahagiakan itu dengan cara yang seperti apa? Sebenarnya saya nggak nyontek Mbaknya, tapi ya emang ini tujuan awal saya itu untuk menghajikan umi saya itu mama saya, karena umi saya belum haji dan belum itu kan. Oke, jadi kejar-kejar sama waktu dong ya. Boleh tanya ibu mungkin usia berapa sekarang? Sekarang masih belum 40. Oh masih muda ya. Oke, karena daftar haji sekarang dapatnya mungkin 12 tahun lagi baru ini kan, karena jadi kamu harus daftar gitu ya. Oke, terus ini juga nggak boleh nyontek jawabannya. Seberapa yakin sih kamu bisa mencapai tujuan kamu itu melalui Prudential? Kalau saya mau belajar, berusaha sekuat mungkin 50 saya bisa. Wes, levelnya sampai 10 dia 50 ya. Kasih plus dong untuk itu di sini. Nah yang terakhir, apa yang kamu harus lakukan sih? Sebenarnya kamu tahu nggak apa yang harus kamu kerjakan di Prudential ini apa tahu? Saya ingin bukan 3 lagi ya, 1 hari itu close sama orang. Kalau perlu 5 atau lebih. 5 atau lebih setiap hari. Sekarang kerjanya apa kalau boleh tahu? Sekarang masih kuliah. Oh masih kuliah? Oke, berarti waktunya masih bisa ngatur sendiri ya, kecuali kena jadwal kuliah gitu ya. Oke, kasih plus untuk Idris ya. Terima kasih ya. Gabungnya kapan Bu? Tahun 2010. Oh 2010. Oke, berarti ini sudah 2 tahun ya Bu ya di Prudential ya. Ibu saya mau tanya kira-kira dulu pertama kali gabung di Prudential alasannya apa? Memperbaiki ekonomi, menambah income. Terus yang kedua untuk pendidikan anak yang terbaik, memberikan pendidikan anak yang terbaik. Jadi itu sudah termasuk purpose ya, artinya. Oke. Kemudian sudah 2 tahun berjalan Bu. Kira-kira keyakinan Ibu bahwa Prudential bisa membantu Ibu mencapai tujuan itu level 1 sampai 10 berapa? Jujur aja Bu. Soalnya ini kan udah 2 tahun berjalan ya. Nah, hasilnya kan Ibu sudah kerja sendiri. Gimana? Level 1 sampai 10? Ya lebih dari 10. Oh lebih dari 10? Ya. Semakin yakin ya? Setelah 2 tahun di Indonesia semakin yakin ya? Sudah saya bisa merasakan. Sudah menikmati hasilnya. Oke, kasih plus dong untuk begini ya. Tapi mungkin kalau impian yang sudah Ibu canangkan ada yang belum tercapai masih ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk tahu Ibu? Apa yang harus dilakukan apa? Ya setiap hari saya harus ketemu lebih dari 7 orang. 7 orang ya setiap hari ya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan ya Bu Winur ya. Kelihatan bedanya ya yang baru gabung sama yang belum gimana? Silakan Bu, terima kasih. Ya, Bu Wiwi, silakan. Alasan pertama kali gabung di Prudential apa Bu? Katanya berubah dari awal tapi sekarang berubah. Apa cerita aja? Soalnya berubah. Bingung. Oh bingung. Alasan bergabung di Prudential apa? Kenapa kok gabung di Prudential gitu? Terpaksa. Dipaksa suami. Enggak. Memang suami saya dulu sudah lama memakai nama saya. Makanya saya tadi bingung. Saya masuk agent baru atau agent lama gitu loh. Karena suami saya gabungnya sudah 2 tahun. Iya, iya. Tapi pakai nama saya. Saya ya sering di sini tapi nggak tertarik, bukan nggak tertarik, nggak ngerti. Ya kenal sama Cik Lisa tapi nggak ngerti gitu. Maksudnya cuma liatin aja suami saya ketemu sama Cik Lisa atau apa. Terus suatu saat
saya harus disuruh keluar sama suami untuk jaga anak sama les-lesan. Saya punya satu LTV itu, ya sudah saya membayangkan akan duduk manis di rumah terus mengelola les sudah. Tapi ternyata mungkin hati saya sendiri nggak cukup ya, cuma segitu. Terus waktu yang lain saya gunakan apa? Saya berdoa, saya bergumul, Tuhan arahkan saya ke asuransi. Nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa asuransinya. Meskipun bapak saya distributor, suami saya marketing, saya nggak bisa. Maksudnya menjual apa itu nggak bisa. Dan jadi saya juga itu nggak bisa, namanya suruh jualan atau ngomong ke orang ini nggak bisa. Meskipun saya ngajar, tapi saya berdoa lagi. Tuhan tetap arahkan insurance gitu loh. Terus saya bilang nggak mungkin Tuhan, jadi saya bergumul sendiri, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Terus akhirnya setelah saya yakin, baru setelah dengan ketiga kalinya mungkin pakai mimpi yang satu malam itu mimpi yang sama gitu ya, sampai akhirnya ya sudah lah, saya coba. Saya bilang ke suami saya dulu, terus suami saya suruh saya ketemu sama Cik Lisa. Akhirnya ya April kemarin saya memutuskan untuk fokus ya, baru fokus, belum full fokus di Prudential. Saya jalani berapa bulan, akhirnya memang terlalu lama Pak kalau saya nyambi ya, saya kerja kantor, saya pulang kantor masih ngajar juga, punya alasan itu. Terus akhirnya ya wis secepatnya akhirnya Oktober kemarin saya putuskan untuk resign. Per 1 Oktober saya harus keluar 3 bulan sebelumnya, karena saya sudah lama di kantor. Terus 3 bulan sebelumnya per Januari nanti saya sudah resign. Kasih Oke, tujuannya sekarang. Tujuannya sekarang bergabung, sudah tahu Prudential seperti ini. Tujuannya apa? Kepinginnya seperti apa sih nantinya kalau di Prudential? Ya hidup tenang, hidup tenang, hidup tenang. Kalau hidup tenangnya nggak perlu di Prudential ya. Di Prudential bisa jauh dari sekedar hidup tenang. Ya maksudnya kalau nggak tenang, bingung mau beli mobil baru yang mana gitu. Ya, maksudnya hidup layak, cukup lah, cukup maksudnya ya enaknya cukup dan pas-pasan juga ya, kita pas mau butuh mobil ada mobil, pas mau mobil ya, jadi hidup cukup dan pas mau beli rumah ada gitu, pas mau beli rumah ada. Oke, terus seberapa yakin sih levelnya 1 sampai 10, seberapa yakin kira-kira Mbak Wiwi itu bisa tercapai melalui Prudential? Yakin sih, harusnya sampai 100 ya? 100. Ini salah buat levelnya dari tadi lewatnya terus. Oke, sekarang sudah tahu nggak apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu? Sudah tahu ya? Tahu. Untuk waktu yang kosong, bukan waktu yang kosong. Kalau pas sekarang sudah bukan dari waktu yang kosong, begitu ada kesempatan ya saya bolos kerja, saya bolos les-lesan saya padatkan seminggu dulu Senin sampai Jumat. Sekarang saya isi cuma Selasa, Rabu, Jumat, yang Senin, Kamis itu full untuk kuliah. Jadi saya bayar dulu, habis Januari baru full semua. Oke, terima kasih banyak Mbak Wiwi. Ini sharingnya dari Mbak Wiwi ya. Oke, saya simpulkan dari teman-teman yang maju ke depan, baik yang agent baru maupun yang lama, intinya pada saat mereka bergabung di Prudential, mereka menginginkan sebuah perubahan. Setuju nggak? Setuju ya. Dan kita semua di ruangan ini juga berharap ada perubahan ya. Oke. Tapi ada satu kalimat ini yang bagus, kita baca sama-sama ya, biar semangat ya. 1, 2, 3. Tidak ada kemenangan yang pernah dijual murah ya. Jadi kemenangan tahun 2012 ini adalah milik Anda. Waktunya masih ada kok, masih 45 hari ya. 45 hari itu 15 kali 3, masih banyak ya. Masih 2 minggu kali 3, masih banyak ya. Masih ada waktu untuk Anda meraih kemenangan Anda di tahun 2012. Tapi kemenangan itu nggak pernah dijual murah ya. Ada harga yang harus dibayar untuk Anda bisa menang ya. Nah, sekarang saya review sedikit tentang modal sukses Anda di Prudential. Sebenarnya modal suksesnya itu komposisinya seperti ini ya. 80% itu butuh mental untuk Anda bisa sukses di Prudential. Yang sisanya 20% itu sesuatu yang bisa dipelajari, skill, knowledge, sesuatu yang Anda bisa latih, Anda bisa pelajari, dan semua orang pasti bisa. Tapi yang nomor 1, yang 80% ini nggak semua orang bisa. Biasanya banyak orang kendalanya di yang nomor 1 itu ya, mentalnya itu nggak tahan gitu ya di Prudential, karena seringkali ditolakin orang, belum lagi yang sudah jadi nanti batal, belum lagi baru bayar 2 bulan nanti nggak jadi gitu ya, belum lagi udah mungkin 2 minggu aktivitas nggak dapat apa-apa, sehingga nggak tahan gitu ya, mentalnya nggak tahan ya.
biasanya kalahnya di situ. Sehingga saya peringatkan dulu untuk teman-teman bahwa untuk Anda mau sukses di bisnis ini, maka yang pertama yang Anda harus persiapkan adalah mental Anda. Harus benar-benar kuat dan siap maju perang ya. Siap maju perang, apalagi ini 45 hari ke depan Anda istilahnya itu habis-habisan ya. Kalau orang itu lari namanya istilahnya final sprint. Kalau orang tarung itu istilahnya sudah babak terakhir ya. Jadi sudah nggak ada waktunya main-main, waktunya santai-santai, sudah nggak ada waktu lagi. Udah 45 hari saja untuk kerja Anda di tahun 2012. Ya, nah saya ingin kasih sedikit perbandingan ini, saya dapatnya dari Pak Zulkifli kemarin bagus sehingga saya ambil. Ya, saya ingin sharingkan ke teman-teman. Bedanya apa sih bisnis konvensional sama bisnis di prudensial? Yang pertama, nah ini ya, kalau bisnis konvensional atau Anda mungkin kerja ikut orang atau apapun lah ya, pokoknya di luar prudensial, itu antara effort, usaha, kerja, sama income itu sedang ya, seperti ini. Jadi kalau kerjanya sedikit ya hasilnya sedikit. Kalau mau nambah toko lagi, jumlah tokonya ditambah ya hasilnya nambah. Kalau kerjanya lebih keras lagi di kantor mungkin dapat uang lembur gitu ya. Jadi semakin Anda keras bekerja, hasilnya juga semakin besar. Kalau Anda kerjanya nyantai, kalau Anda kerja sendiri tapi kerjanya juga nyantai ya hasilnya sedikit ya. Ini kalau Anda kerja di bisnis konvensional. Tapi kalau di prudensial lain. Ya, di prudensial tuh modelnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi untuk awal effortnya tuh besar, tapi hasilnya belum terlalu besar, masih kecil. Tapi coba Anda perhatikan model-model kayak Cipopel, ya kan, sudah SUM, terus AM seperti Pak Julius, Pak Nyoto, Pak Kanggo, gitu ya. Semakin tinggi levelnya, effortnya semakin kecil, tapi hasilnya semakin besar, ya. Coba tanya Pak Kanggo, dulu waktu agent sama UM bandingkan sama sekarang lebih ngoyo mana Pak kerjanya Pak? Ngoyo dulu Pak ya, jujur Pak ya, iya, jujur ya. Sekarang udah bisa liburan sama anak-anaknya, berenang atau kemana-kemana, wis pokoknya, oh nggak bisa berenang. sorry, bukan rahasia ya. Terus dengar-dengar baru beli mobil baru ya Pak ya? Baru beli mobil baru ya? Oh belum datang ya, tapi udah bukan rahasia ya. Baru beli mobil baru lagi ya, mobil ketiga sama 4 nggak tahu ya. Ya, jadi modelnya seperti ini teman-teman. Sehingga banyak masalah itu yang terjadi itu di level paling atas ya. Pada saat Anda pertama kali bergabung dan memulai bisnis ini rasanya ngoyo banget gitu ya. Kerjanya setengah mati, udah keluar pulsa, udah keluar bensin, udah jauh-jauh sampai sana, orangnya ditinggal pergi gitu kan. Terus mungkin Anda udah berusaha prospek, udah berkali-kali ditemuin, ujung-ujungnya diambil saudaranya yang barusan gabung prudensial misalnya seperti itu. Rasanya setengah mati gitu ya. Effortnya begitu banyak yang Anda buat, hasilnya tuh kecil, sehingga di level ini itu Anda harus benar-benar tahan. Mentalnya Anda kuat nggak di sini gitu. Ini yang banyak orang biasanya agent-agent baru berapa bulan, 2-3 bulan mereka akhirnya hang out ya. Maksudnya mereka keluar dari prudensial karena nggak tahan gitu dengan proses yang di awalnya. Ya, siap berubah nggak? Karena perubahan itu nanti terjadinya di sini ya, di level bawah sini. Kalau udah selevel Pak Kanggo gini, perubahan hidupnya mulai dari saya kenal beliau sampai sekarang ini sejauh langit dan bumi gitu ya. Saya ingat sekali beliau waktu pertama kali saya kenal dengan beliau, kartu kredit itu utangnya nggak karu-karuan dan makan itu Indomie, kalau nggak cuma nasi sama telur seperti itu. Saya tahu sendiri gitu. Iya, cari warung yang paling murah gitu ya. Seperti itu gitu ya. Tapi sekarang Anda lihat sendiri profilnya luar biasa sekali gitu ya. Warungnya dibeli. Warungnya dibeli ya. Sak rombongnya saya ini dibeli sekali ya. Sampai jual ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mungkin nanti di perjalanan menjalankan bisnis prudensial Anda merasakan susahnya gitu ya, begitu banyak effort yang Anda keluarkan tapi income-nya, kalau mungkin pertama kali Anda bergabung ya, kemudian ada prospek udah 2 minggu, 1 bulan, terus mati dan nasabah akhirnya ketemu dapat satu nasabah 500 ribuan ya, sewenang ya. Tapi begitu dibuka komisinya 125.000, ngemes nggak? Ngemes rasanya ya. Aduh, terima udah nyuarin nasabah 1,5 mati, terimanya cuma 125.000. Tapi teman-teman harus ingat, ini berlaku ya. Kalau Anda tekun dan Anda terus menjalankan bisnis ini, maka suatu saat Anda akan mencapai titik ini ya, dimana Anda mengeluarkan sedikit effort, hasilnya luar biasa. Saya ingat perkataan, saya lupa leader siapa di Jakarta ya, itu beliau income-nya 200 juta 1 tahun, selisih 1 atau 2 tahun sudah jadi 400 juta.
lipatnya itu seperti itu lah. Kalau kita mungkin lipatnya dari 1 juta ke 2 juta mungkin nggak terlalu terasa. Tapi kalau sudah 200 juta jadi 400 juta kerasa nggak? Setiap bulan loh. Anda bisa bayangkan nggak? Coba Anda sana semua merem dan bayangkan di rekening Anda ada uang 400 juta gitu ya. Terus kemudian belum habis, bulan depannya tiba-tiba dikirimi lagi 400 juta lagi. Terus Anda merem lagi, Anda bayangkan lagi belum habis, itu masih numpuk 500 juta. Tiba-tiba bulan depannya terima 400 juta lagi gitu. Coba Anda bayangkan gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Bingung gitu ya. Habisnya ini seperti apa ya? Seperti Pak Ando ya, beli mobil lagi gitu kan. Karena bingung mau kemana gitu ya. Nah itulah prudensial ya. Tapi untuk mencapai level ke sana Anda harus melalui yang paling atas dulu. Ya, level ini harus dilalui sehingga bagaimana Anda bisa bertahan di level awal itu, bagaimana Anda bisa bertahan? Yang pertama Anda harus memperkuat keyakinan. Pada saat Anda tidak yakin, pada saat Anda merasa iya Pak Kando, Bu Lisa bisa, iya Pak Julius, Pak Nyoto bisa, tapi saya mana mungkin saya bisa. Kalau Anda sudah punya keyakinan yang lemah, maka pada saat ada prospek Anda menjalankan bisnis ini, itu akan menjadi semakin berat, ya. Karena Anda prospek sudah nggak full, nggak maksimal, orangnya nggak closing terus, lingkaran setan itu berputar ke bawah terus, ya. Jadi keyakinan Anda harus diperkuat. Bagaimana caranya Bu? Sampai sekarang saya ini belum terlalu yakin karena saya masih agent baru. Tadi luar biasa ya, ada 2 agent baru yang datang dan mereka merasa keyakinannya mereka udah luar biasa, itu bagus sekali. Kalau Anda belum merasa yakin dengan prudensial, maka hanya ada satu cara, Anda harus rutin sekali datang acara M3, ya. Karena dalam acara M3 Anda akan terus bertemu dengan orang-orang yang sukses dari prudensial, dari berbagai kantor, dari mana-mana, dan dari berbagai macam latar belakang. Sehingga Anda akan terus diingatkan bahwa Anda bisa, Anda pun juga bisa, Anda pun juga bisa, ya. Yang kedua, saat posisi sebagai agent, maka nggak boleh ditawar lagi bahwa Anda harus sangat rajin. Harus sangat rajin ya, nggak boleh malas-malasan. Kenapa? Karena effortnya banyak pun hasilnya juga belum terlalu banyak gitu ya. Bayangkan kalau Anda kerjanya malas-malasan, dia tambah nggak dapat closingan akhirnya, sehingga akhirnya muntaber gitu ya. Aku udah berusaha di prudensial, aku sudah 6 bulan berusaha, tetapi hasilnya nggak ada, nggak kelihatan nih Mas, sedikit ini, terus aku nggak prudensial. Kenapa? Ternyata selama 6 bulan itu kerjanya bolong-bolong gitu ya. Hari ini prospek, 2 minggu nggak prospek, hari ini prospek lagi, seminggu libur lagi. Kalau gitu caranya ya hasilnya nggak mungkin kelihatan. Orang yang kerjanya setengah mati aja hasilnya belum kelihatan karena masih agent gitu ya, masih baru merintis, ya. Kemudian yang ketiga, di sini kalau Anda sebagai agent, nomor 2, kalau Anda berani komitmen terhadap diri Anda, 1 hari Anda ketemu 4 orang baru. Yakin, percaya sama saya. Kalau nggak percaya nanti mulai start Januari Anda coba ya. 1 hari ketemu 4 orang baru, dan itu nggak boleh ditawar ya. Selalu nggak boleh ada bolong-bolong. Saya berani potongan tangan, potongan jari, pasti start run. Kalau 1 hari ketemu 4 orang baru ya, nggak boleh bolong. Setiap hari saya berani potongan jari, pasti start run. Ya. Kemudian yang ketiga, harus bonek ya. Dalam menyampaikan misi Anda di bisnis prudensial, Anda harus ada boneknya. Maksudnya apa sih? Nggak boleh pandang bulu. Mungkin aduh orang ini kelihatannya kok serem ya, kumisnya tebel gitu ya. Orangnya hitam, kumisnya tebel, badannya besar. Anda takut ya. Padahal orangnya baik gitu sebenarnya ya. Anda bisa menipu gitu kan. Nah, Anda di sini coba jangan terlalu memikirkan hasil akhir, tapi lakukan yang terbaik dulu. Perform the best ya. Lakukan yang terbaik. Presentasi apa Ali kalau Anda masih baru, presentasinya belum terlalu lancar, lancarkan dulu. Berusaha sebaik mungkin bisa presentasi Pak Ali gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih gabung beberapa bulan yang handling objection-nya belum bagus, nanti ikuti training handling objection. Ikuti training sales cycle, terus mengasah diri Anda menjadi profesional, mengasah diri Anda menjadi sebaik yang Anda bisa gitu ya. Dan tampillah performanya maksimal setiap saat, sehingga kalau Anda begitu bagusnya perform, nanti hasilnya pasti juga luar biasa ya. Respon nasabah atau calon nasabah di depan kita tuh Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menggerakkan hatinya mau iya apa enggak, itu Tuhan yang menentukan. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik terus, kita memberikan yang terbaik terus, pasti hasilnya juga bagus kok. Pasti Tuhan tuh juga melihat dan memberikan berkatnya. Kok gak ada amin ya? Ya. Nah, sehingga kalau misalkan pun closing Anda nggak terlalu happy gimana gitu ya. Tapi kalau nggak closing pun Anda juga nggak terlalu kecewa sampai patah hati, ngurung diri di kamar, nggak sampai segitunya gitu ya. Kenapa? Karena pokoknya Anda punya misi, Anda melakukan yang terbaik ya. Sebagai seorang agent, tugas saya adalah memberikan informasi ke banyak orang tentang produk yang luar biasa ini, dan tugas saya adalah memberikan informasi itu sebaik mungkin. Itu saja. Itu misi Anda ya. Kalau
kalian benar-benar fokus ke misi, maka komisi itu pasti keluar. Ya, setuju? Setuju ya? Kalau misinya Anda kerjakan, maka Anda menginformasikan tentang produk Prudential ke banyak orang. Semakin banyak orang yang Anda informasikan, semakin banyak orang yang terbantu. Ya, kemarin di Jawa Pos, udah lihat baca semua di Jawa Pos? Ya. Itu pasang itu ring jantung itu 83 juta biayanya. Itu yang paling minim ya. Kemarin saya ikut seminar untuk kesehatan Dr. Juwanti, itu lebih gila lagi ya. Jadi biayanya bisa ratusan juta. Bulan pertama orang stroke itu 200 juta sekian biaya harus disiapkan, hampir 250 juta. Sudah bisa dapat beli mobil satu gitu ya. Seperti itu. Jadi ini juga berlaku untuk para leader ataupun Anda agent yang mau merekrut. Dalam merekrut pun juga Anda perform the best. Anda tunjukkan bahwa bisnis Prudential ini bisnis yang luar biasa. Sehingga kalau kita selalu menyampaikan misi kita menyampaikan yang terbaik dari diri kita, hasilnya terserah mau jadi itu gabung atau enggak, jalan atau enggak, kita enggak terlalu pusing gitu ya. Intinya kita sudah melakukan yang terbaik, itu saja ya. Nothing tulus ya, sehingga nothing tulus. Yang keempat, jaga dinamika kerja. Teman-teman seperti mesin ya, mesin diesel atau apapun, itu kalau masih dingin, nyalakannya kan berat ya, maksudnya susah gitu ya. Tapi kalau sudah panas, jalan enak ya. Sama seperti mancal sepeda juga gitu. Pertama kali genjot berat, tapi kalau udah jalan, running sepedanya udah enak. Sama seperti ngayuh sumur ya, kemarin dari siapa yang ngomong itu ngayuh sumur. Kalau sumur itu di pompa istilahnya, pertama kali pasti berat, tapi lama-lama kalau udah jalan airnya jadi ringan ya. Sama seperti kita semua, dinamika kerja ya. Kalau Anda sudah terbiasa satu hari ketemu 3 orang misalnya, jaga dinamika kerja itu dijaga. Memang harus dibuat pertamanya seminggu pertama harus ngoyo gimana caranya supaya bisa ketemu 3 orang per hari. Tapi kalau udah jalan dinamikanya, udah lancar, udah enak ya, udah tinggal mengalir aja gitu ya, pola kerjanya udah bagus. Ya. Kalau Anda merasa bingung dengan cara menjaga atau membuat pola kerja yang baik, hubungi leader Anda. Tanya gimana caranya bikin jadwal kerja yang baik di Prudential ya. Yang pasti dinamika kerja ini membutuhkan yang namanya satu, disiplin ya. Disiplin. Kenapa? Karena di sini kita nggak ada bosnya. Sekali lagi, leader bukan bos Anda. Kita hanya mentor saja. Kita hanya mengarahkan dan membantu Anda mencapai kesuksesan Anda, itu saja ya. Sehingga kita nggak bisa nyuruh, kamu ya, awas kalau kamu hari ini nggak ketemu 3 orang nanti kamu tak denda, gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu harus disiplin dari diri Anda sendiri. Dan kalau Anda tadi pagi saya baca renungan harian saya, itu ada bagus kuotanya ya. Disiplin itu adalah sebuah pintu masuk untuk kemerdekaan Anda ya. Kalau Anda disiplin, maka freedom itu menanti di belakang. Kenapa? Kalau seperti seorang pemain musik, kalau dia belajar main piano itu pertama kan susah, tangannya kaku gitu ya. Tapi kalau udah lancar, dia udah menguasai semua touch-nya dan nadanya dan chord-nya, itu merdeka ya. Maksudnya dia mau main apapun dengan cara apapun tuh sepertinya udah merdeka gitu. Karena dia sudah mendisiplinkan diri untuk berlatih lebih dulu. Sama seperti Anda, kalau Anda udah prospeknya udah mahir ya, udah terbiasa 1 hari 3 orang, 4 orang, maka Anda prospek itu pun juga semakin lihai gitu ya, gampang closingnya. Seperti itu. Sehingga kunci untuk kesuksesan Anda, yang pertama jaga dinamika kerja. Dan yang kelima, pakai jurus kepepet. Nah ini sudah waktunya kepepet ya. Sudah tinggal 45 hari lagi Anda punya target masing-masing dan itu harus tercapai. Jangan bikin target hanya untuk asal Bapak senang. Ditanya leadernya, targetnya apa? Star Club, UM, 200 juta, sekian. Tapi ujung-ujungnya kalau bosi sampai Desember nggak ono omsetnya gitu kan. Yang rugi leader atau Anda sendiri sih sebenarnya? Nah, leader atau diri Anda sendiri yang rugi? Diri sendiri. Leader mau masuk nggak masuk sembarang, yang lain juga masih banyak gitu hasilnya gitu kan. Jadi buat diri Anda tertekan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau peer itu ditekan. Anda tekan terus, maka kalau Anda lepas pasti apa? Lompat. Ya. Buat diri Anda tertekan dalam waktu 45 hari ini. Anda istilahnya itu semua hiburan matikan dulu, semua refreshing matikan dulu, fokus kerja 45 hari ya. Buat diri Anda setertekan mungkin sehingga Anda nanti akan melompat ya. Januari tahun 2013 Anda lompat, hore gitu ya, dapat Star Club, dapat UM gitu ya. Oke, kenapa sih kalau Anda belum sukses? Sebenarnya jawabannya cuma satu tok, nggak ada yang lain. Kurang kerja keras, terus itu tok ya. Jujur, ngakui, iya apa iya? Ya, ini nggak ada kunci yang lain, cuma ini tok ya. Kurang kerja keras, terus itu tok ya.
Kenapa? Kata-kata work hard, work smart ya. Nggak ada orang bisa work smart kalau dia nggak mau work hard. Gimana caranya mau work smart kalau nggak mau work hard? Harus kerja keras dulu. Ya, harus berani gagal. Mungkin prospek sekali gagal, prospek lagi gagal, prospek lagi gagal, prospek lagi gagal. Terus sambil belajar ya, learning by doing. Suatu saat pasti pintar kok. Nggak ada seorang dokter yang tiba-tiba jadi ahli dan terkenal tanpa sebelumnya dia mengalami yang namanya gagal. Ya, seorang dokter pasti dia belajar dulu, coba belajar sampai akhirnya jadi terkenal. Semua profesi Anda sebutkan, pilot pesawat, tukang masak, semuanya melalui proses ini kok. Jadi nggak ada jalan pintas. Kalau mau AM ya harus UM dulu. Jadi kalau Anda memang mau punya target AM, tahun ini Anda harus UM. Itu aja. Ya. Anda benar-benar tidak dapat mengalahkan orang yang tidak pernah menyerah ya. Jadi sebenarnya ada videonya, saya nggak bawa sih. Jadi kalau orang nggak pernah mau menyerah itu mau diapain aja harus bangun lagi gitu ya. Itu yang harus Anda punyai. Semangat seperti ini yang harus Anda punyai ya. Ini ada satu materi yang saya sudah sharingkan ke tim saya. Ada beberapa tim saya yang juga datang hari ini, nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Kenapa? Karena saya rasa materi ini bagus dan bisa menjadikan berkat ya buat tim saya. Jadi saya ingin juga memberkati rekan-rekan di Harvest. Kira-kira apa sih artinya final sprint? Ini kan tinggal 45 hari, istilahnya final sprint gitu ya. Kita lari cepat gitu ya. Artinya apa ya? Pertama, apakah seperti ini? Apakah ini benar? Apakah seperti ini benar? Dikerjakan sebisanya, kalau target nggak masuk ya sudah, bukan rezekinya gitu ya. Alon-alon asal kelakon. Dicoba aja tapi rasanya susah, udah kemepetan waktunya gitu ya. Atau ya oke lah, I do my best gitu. Tapi kalau nggak masuk ya sudah, tahun depan coba lagi. Jujur, apakah ini yang namanya final sprint? Hah? Oh, dan ide ya tadi ya. Apakah ini artinya final sprint? Bukan. Jujur dalam hati, nggak usah angkat tangannya gini aja di bawah. Tapi apakah ada di antara Anda yang sampai sekarang kerjanya ya masih seperti ini? Nggak ada perubahan cara kerjanya. Angkat tangannya di bawah saja, bukan atas. Ngaku sama diri Anda sendiri saja, ya. Apakah selama ini masalahnya final sprint ini ngomongnya udah berminggu-minggu yang lalu loh. Sesinya Rudy Teos itu udah final sprint. Final sprint di Gramedia Expo sudah final sprint. Pembicara sendiri terus kasih tahu final sprint gitu ya. Tapi apakah Anda masih tetap seperti ini? Pola pikirnya, pola kerjanya. Coba Anda cek masing-masing, ya. Atau, nah ini yang benar ya. Final sprint seperti ini, Anda harus antusias, Anda harus semangat, ya. Ini sudah waktunya tinggal 45 hari. Ini adrenalinnya itu istilahnya orang kalau ini mau tarung itu semangat ya. Siap lari kecepatan tinggi. Dai Mas Du ya. Wes pokoknya nggak ada sih namanya capek itu nggak ada ya. Paginya malam kerja itu. Saya tahu banyak orang yang sukses di Indonesia cara kerjanya seperti itu. Nah ini 45 hari, ayo kita coba cara yang seperti itu Anda buktikan benar-benar bisa nggak sih? Ya, break the limit ya. Kalau Anda merasa tuh saya ini ya dari Januari sampai September itu cuma bisa closing 30 juta. Mana bisa saya finish 150? Cuman masih ada kurang 120 juta lagi, waktunya cuma tinggal 45 hari. Rasanya nggak mungkin gitu ya. Tapi hari ini saya nanti mau ada satu tayangan tentang break the limit nih ya. Anda break, maksudnya saya merasa saya ini kecepatannya, kemampuan saya seperti ini itu diterobos ya, ada breakthrough ya. Dan target Anda harus masuk 2012 harus menang ya. Harus ada perubahan. Tadi semuanya sudah mengakui bahwa kalau Anda masuk di bergabung di Indonesia tujuannya apa? Hidup Anda berubah ya. Hidup Anda berubah ya. Sehingga kapan Anda mau berubah? Bukan tahun depan. Mulai dari sekarang Anda harus ada perubahan ya. Oke, yang pertama saya bahas antusias. Anda harus punya yang namanya semangat ya. Apa itu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Teman-teman, kalau orang yang bersemangat itu walaupun istilahnya itu soro ya, istilah ngeri ya, soro ya, sengsara ya, maksudnya aduh capek ya, wah bisa terus kerja terus ngejar omset ya, apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau orang itu punya semangat itu bisa ditanggung dengan baik ya. Saya ingat Pak Nyoto beberapa tahun yang lalu sempat dalam waktu 2 minggu dia bisa setor 200 juta. Saya tanya kerjanya ya apa kok? Aku pulang jam 3 malam. Saya tanya jam 3 malam? Iya, saya closing 2 kota, sini setor 2 hari lagi ya gitu. Kerjanya sampai seperti itu. Tapi luar biasa waktu itu start pun dicapai. Kita kasih plus untuk Nyoto.
Itu luar biasa, menunjukkan semangatnya luar biasa di final sprint. Semangat seperti itu yang perlu kita keluarkan, ya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau udah mikirnya, aduh sekali 45 hari kurang kusik, wah kayak ngejar target, rasanya gak mungkin. Wes, orang seperti itu walaupun kerja nggak mungkin ada hasilnya. Kenapa? Karena dia udah ada semangat, udah ngerasa nggak mungkin masuk targetnya, jadi akhirnya nggak diperjuangkan gitu ya. Finish 2012 strong. Teman-teman, kalau saya benar-benar kepingin tahun 2013 yang bisanya merasakan kemenangan tahun 2012 itu bukan cuma 1-2 aja ya, tapi semuanya dari antara kita punya target masing-masing dan semuanya bisa masuk gitu loh. Mungkin nggak semua start club ya, mungkin ada agent baru dan mungkin ada cuma bikin target 100 juta aja gitu ya, atau mungkin yang agentnya tengah-tengah 200 juta aja, itu oke, tapi semua sudah bikin target dan setiap target Anda harus masuk sehingga Anda masuk 2013 itu dengan sebuah kemenangan. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Ya. Nah, ini ya, semangat manusia tidak pernah berakhir saat dia dikalahkan. Ia berakhir kalau ia menyerah, ya. Jadi kalau Anda nggak menyerah, jalan terus, Anda nggak akan mungkin bisa terkalahkan, pasti bisa menang. Ya, mengapa sih kok kita perlu bersemangat itu? Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa kalau Anda bersemangat berarti Anda yakin Anda menang. Ya, walaupun ini kelihatannya masih, waduh, kurangnya banyak gitu ya, yang ngejar UN, yang ngejar startup, kurangnya banyak. Tapi aku yakin, pasti Tuhan tolong, pasti bisa, pasti bisa. Itu punya semangat ya, ada keyakinan. Yang kedua, tanda bahwa orang itu sudah dewasa. Teman-teman, di Prudential ini banyak sekali hal-hal negatif yang Anda akan terima ya di lapangan. Kalau Anda ke lapangan, keluar lebih banyak hal negatif atau positif? Negatif ya, ditolak, orangnya mau nggak suka asuransi ini pupok lah, apalah, udah punya, bla bla bla. Sehingga kalau Anda bisa mengendalikan perasaan negatif Anda, impuls negatif Anda bisa Anda kendalikan. Nah, itu Anda bisa mempertahankan semangat Anda itu. Jadi Anda menjadi seorang yang dewasa dalam mengendalikan perasaan Anda, ya. Dan yang ketiga adalah Anda punya kekuatan ekstra. Ya, kita butuh ini ya. Jadi Anda punya extra power. Kalau biasanya Anda prospek sehari mungkin maksimal cuma 2 orang atau 3 orang maksimal. Tapi 45 hari ke depan mungkin Anda punya extra power untuk mengerjakan lebih. Ya. Biasanya sehari cuma 3 orang, tapi 45 hari ke depan saya punya komunitas, saya sehari mau ketemu 5 orang. Nah, dan Anda kerjakan itu sungguh-sungguh. Anda punya power yang lebih, ya. Ada keuntungannya. Kenapa? Karena Anda akan mencapai best achievement, ya. Pencapaian yang terbaik Anda bisa capai. Sekali lagi, semua punya target masing-masing, ya. Mungkin nggak semua start club, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin yang agent baru bisa kejar rookie club, ya. Ini kita masih ada waktu Oktober masih separuh, November, Desember, Januari, Februari masih 4 bulan setengah loh untuk kejar rookie club 200 juta saja. Kalau Anda serius sungguh-sungguh mulai sekarang pasti bisa, masih bisa untuk kejar rookie club, ya. Nah, day Mas Du, capek no way ya teman-teman. Saya nggak setelkan videonya karena semuanya sudah lihat di final sprint kemarin yang pelatihnya itu ya, facing the giant itu ya. Jadi pelatihnya ngomong, ayo kamu bisa terus sampai dia bisa menggendong temannya itu sepanjang lapangan. Saya nggak setelkan lagi ya, atau pada step nggak usah ya, udah ya. Nah, yang penting adalah your leader is your coach. Tolong teman-teman dalam waktu 45 hari ke depan jangan jauh-jauh dari leader Anda. Keep in contact, terus kontak sama leader Anda. Kenapa? Karena leader Anda akan jadi coach Anda, mengingatkan Anda harus mengambil langkah seperti apa, Anda harus bagaimana, ada masalah seperti ini harus bagaimana supaya hasilnya bisa maksimal. Oke? Jangan sampai ada yang siwaan sama leadernya ya. Leadernya itu berusaha kepingin supaya Anda itu sukses, sehingga jangan sampai siwaan sama leader. Coba Anda jalin hubungan yang baik. Kalau ada masalah, kasih tahu leadernya. Kalau ada problem, tanya leadernya gimana solusinya supaya bisa hasilnya itu maksimal. Ya. Nah, ini saya ada satu tayangan tentang break the limit. Teman-teman, mungkin kalau Anda gabungnya Januari atau leader lama, Anda merasa punya standar gitu ya. Maksudnya maksimal aku closing itu cuma 1 juta per bulan maksimal. Aku belum bisa dapat nasabah yang di atas 1 juta per bulan. Rata-rata nasabahku tuh ya nabungnya sekitar segituan, nggak bisa naik nyari nasabah yang lebih besar lagi. Mungkin Anda merasa sebulan itu rasanya maksimal aku closing cuma 3 case, nggak bisa lebih lagi. Anda mungkin merasa aku tuh omsetnya itu rata-rata ya wes segini nih, 40 jutaan aku nggak bisa 100 juta, susah, sulit.
Anda merasa startup itu terlalu jauh, UM itu terlalu sulit, bla 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 bla. Semuanya merasa punya limit sendiri-sendiri ya. Tapi intinya kita mau break the limit. 45 hari ke depan kita mau jebol ya, breakthrough ya. Semua yang punya standar diri sendiri dibahas semua ya. Ini ada satu tayangan bisa ditampilkan. Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan memberikan training di Bandung karena akan mulai jam 1, maka saya berangkat dari Jakarta setengah 5. Ketika mulai memasuki tol ke arah Sadang, di belakang saya ada sebuah mobil Lexus berwarna hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tetapi yang saya suka, walaupun ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia tidak memaksakan kehendak. Jika mobil di depannya tidak mau memberi jalan, maka ia akan mengalah dengan mengambil jalan ke kiri dan kemudian balik lagi ke jalur kanan. Supaya tidak ngantuk karena saya menyetir sendirian dan tertarik dengan cara menyetir si mobil hitam, iseng-iseng saya membuntuti mobil tersebut dari belakang. Saya ikuti cara ia menyetir, termasuk kecepatannya. Ketika tidak ada mobil lain di tol, kecuali mobil kami berdua, mobil hitam tersebut menambah kecepatannya. Karena sedang membuntuti, tanpa sadar saya ikut menambah kecepatan mobil saya. Ketika saya melihat panel kecepatan menunjukkan angka 160 km/jam. Selama ini, kecepatan tercepat yang pernah saya tertempuh adalah 140 km/jam. Saya tidak berani melaju di atas itu, tetapi dengan adanya mobil yang saya ikuti, saya bisa tembus kecepatan mobilnya. Sesuatu yang sulit saya lakukan jika tidak ada sparingnya, karena saya berhenti di suatu tempat, saya kehilangan mobil hitam tersebut. Ketika saya mulai memacu kendaraan saya lagi, saya coba untuk berlari 160 km/jam. Saya berhasil, tapi tidak berani terlalu lama karena belum terbiasa. Ya. Ketika kemudian ada mobil lain lagi yang melaju dengan kecepatan tinggi dan saya buntuti, saya bisa masuk lagi ke 160 km/jam dengan durasi yang cukup lama. Sama seperti kehidupan ini, seringkali kita merasa sudah maksimal melakukan sesuatu. Kita merasa tidak mungkin lagi melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Namun kalau kita mempunyai sparring partner yang lebih hebat dari kita, entah itu seorang atasan, seorang coach, seorang mentor, role model atau apapun, maka kita bisa terpacu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jika kita belum matang belajar dari sparring partner kita dan mencoba untuk mandiri, mungkin agak sulit bagi kita untuk terus berada di kondisi sama seperti ketika ada sparring partnernya. Nantinya jika kita sudah mempunyai pola dan terbiasa, barulah kita mulai bisa mandiri. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa penghasilan seseorang ditentukan 5 orang teman terdekatnya. Ilustrasi saya mengenai kecepatan mobil bisa menjelaskan pernyataan dari Robert Kiyosaki tersebut. Jika orang-orang di dekat kita hanya biasa-biasa saja, maka sulit bagi kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun kalau kita biasa, tetapi di sekeliling kita luar biasa, maka kita akan terpacu untuk menjadi luar biasa. Apakah ada penjelasannya secara sains? Ternyata ada. Di dalam otak manusia ada sekumpulan sel syaraf yang disebut mirror neuron yang bertugas meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Jika di sekelilingnya orang hebat atau luar biasa, maka mirror neuron kita akan meniru mereka sehingga menjadikan kita juga hebat dan luar biasa. Begitupun sebaliknya, maka mirror neuron pun akan meniru yang biasa. Siapa pengendara mobil hitam yang akan Anda ikuti agar bisa menembus kecepatan Anda selama ini? Siapa orang hebat dan luar biasa yang akan Anda ikuti agar bisa menembus batas yang selama ini membatasi hidup Anda? Temukan orang tersebut, ikuti dan pelajari bagaimana ia memandang dirinya, bagaimana keyakinan dan nilai-nilai kehidupan yang ia pegang, bagaimana ia membangun kapabilitasnya, bagaimana tingkah lakunya, maka Anda akan mendobrak batas yang selama ini membatasi hidup Anda. Oke ya, selesai. Jadi teman-teman, ini kalau Anda mau break the limit, kalau Anda mau breakthrough ya, jadi Anda punya batas standar tapi Anda mau breakthrough, cari sparring partner ya. Sparring partner di sini bisa leader Anda, jadi leader Anda bisa meng-coach Anda untuk melakukan menggali kemampuan terbaik Anda kalau kamunya. Tapi
tolong lampunya. Tapi kalau Anda nggak apa namanya, selain dari leader Anda juga akan bisa mengikut Anda coba cari teman-teman yang sedang mengejar target yang sama ya, kurang lebih targetnya sama ya yang dikejar. Bisa angkat tangan yang kejar rem tahun ini, kejar rem 1, 2, 3, angkat tangan 1, 2, 3, yang lainnya nggak ada yang kejar rem, udah lari semua di bawah ya, proses semua ya. Oke, kalau Anda yang kejar rem, coba cari bikin komunitas ya, maksudnya jangan kumpul-kumpul aja ngopi gitu, bukan ya, nggak nyampe nanti kan di webnya ya. Tapi paling nggak stay kontak, kamu udah nyampe berapa, kamu kurang berapa, ayo kejar ya. Mungkin teman-teman yang ngejar omset yang sama-sama baru satu angkatan, satu fastat ini, tanya kamu udah berapa, ayo kita sama-sama kejar 100 juta, ayo kejar-kejaran gitu ya. Di BB mungkin bisa broadcast, oh ini temanku baru closing 5 juta gitu ya, ini baru closing 10 juta, yang lainnya kejar terus ya, kejar terus ya. Jangan mau kalah ya, jangan mau kalah. Kembalikan slide yang tadi. Sehingga saya yakin kalau ini Anda kerjakan,